terdakwa Ricky Rizal menjelaskan, setelah itu terdakwa turun ke lantai 1 dan menemui saksi Richard Eliezer, bahwa terdakwa menekankan jika terdakwa saat memanggil saksi Richard Eliezer tidaklah berbisik, akan tetapi terdakwa menyampaikan dengan berhadap-hadapan atau face to face, bahwa pada saat terdakwa menemui saksi Richard Eliezer, waktu itu saudara Yosua masih berada di depan rumah. Bahwa terdakwa Ricky Rizal menjelaskan terdakwa tidak sempat bertemu saudara Ferdy Sambo pada saat saudara Ferdy Sambo sampai di rumah Duren 3 dan turun untuk masuk ke dalam rumah. Bahwa terdakwa Ricky Rizal menjelaskan pada waktu itu saat terdakwa mengundurkan mobil, bahwa moncong mobil masih berada di pintu garasi yang terbuka sehingga harus mundur sedikit. Kemudian mobil saksi Ferdy Sambo berhenti di situ. Bahwa terdakwa mengira jika saksi Ferdy Sambo pada saat itu akan turun, tetapi yang turun pada saat itu hanya saksi Azan Romer. Bahwa pada saat itu terdakwa sudah turun dari mobil dan berada di carport. Kemudian terdakwa mau menghampiri saksi Azan Romer yang ingin bertanya, bahwa terdakwa yang ingat saksi Ferdy Sambo mau berangkat menuju ke undangan badminton, akan tetapi belum sempat bertanya kepada saksi Azan Romer sudah berjalan karena mobil saksi Ferdy Sambo sudah berjalan juga. Kemudian terdakwa berpikir jika saksi Ferdy Sambo jadi berangkat ke undangan badminton tersebut. Bahwa terdakwa menjelaskan kemudian terdakwa menuju ke sebelah bak sampah. Kemudian terdakwa mengirimkan pesan kepada istri terdakwa dan saudara Jabrik bahwa terdakwa sudah sampai di Jakarta dan nanti akan persiapan untuk kembali ke Magelang. Bahwa terdakwa Ricky Rizal menjelaskan pada waktu itu terdakwa tidak mengetahui jika saksi Ferdy Sambo masuk ke dalam rumah karena terlalu fokus mengirim pesan kepada istri terdakwa dan saudara Jabrik. Bahwa terdakwa Ricky Rizal menjelaskan setelah itu saksi Kuat Ma'ruf dari pintu garasi bagian depan menyampaikan kepada terdakwa, "Om Ricky, Om Yosua dipanggil Bapak." Kemudian terdakwa menghampiri Yosua dan menyampaikan, "Bro, dipanggil Bapak." Kemudian terdakwa berjalan dan diikuti oleh saudara Yosua. Bahwa pada saat itu terdakwa sempat berhenti terlebih dahulu di depan mobil dan saudara Yosua berjalan paling depan. Bahwa terdakwalah yang terakhir berjalan masuk, terdakwa jalan melalui dapur dan berbelok ke kanan. Bahwa terdakwa melihat saudara Yosua sudah di dalam posisi di depan saksi Ferdy Sambo dan saksi Richard Eliezer. Kemudian terdakwa tidak terlalu mendengar pembicaraan yang terjadi. Kemudian sambil jalan terdakwa mendengar saksi Ferdy Sambo berkata jongkok ke arah Yosua dan saksi Richard Eliezer mencabut senjata dari samping. Kemudian mengarahkan senjata. Kemudian yang terdakwa ingat Yosua mundur dan tidak mau jongkok. Kemudian sambil berkata, ada apa ini Pak? Ada apa ini? Kemudian saksi Richard Eliezer menembak Yosua. Bahwa terdakwa Ricky Rizal menegaskan tidak ada skenario apapun yang terdakwa ketahui. Bahwa terdakwa Ricky Rizal menegaskan tidak mengetahui sebelumnya jika akan terjadi penembakan atau pembunuhan di rumah Duren 3. Bahwa terdakwa Ricky Rizal menjelaskan setelah kejadian tersebut barulah saksi Ferdy Sambo meminta terdakwa untuk tidak menceritakan peristiwa di Magelang. Bahwa saksi Ferdy Sambo meminta terdakwa agar menyampaikan cerita yang sudah dibuat berdasarkan skenario Ferdy Sambo dengan tujuan untuk menolong saksi Richard Eliezer. Kemudian saksi Ferdy Sambo menyampaikan kamu harus menceritakan ini untuk menolong Richard. Bahwa kemudian terdakwa ditekankan untuk menceritakan jika saudara Joshua lah yang menembak dan saudara Richard Eliezer terlebih dahulu. Saksi Ferdy Sambo kemudian di bawah sumpah menerangkan bahwa saksi Ferdy Sambo menjelaskan setelah saksi Putri Chandrawati bercerita di lantai 3 rumah Saguling, saksi Ferdy Sambo bertanya kepada saksi Putri Chandrawati, ajudan yang lain mengetahui atau tidak? Kemudian saksi Putri Chandrawati menjawab, saya tidak memberitahu ajudan yang lain. Lalu saksi Ferdy Sambo menanyakan kepada saksi Putri Chandrawati pulang ke Jakarta bersama siapa saja. Dan saksi Putri Chandrawati menjawab bersama Yosua, Richard Eliezer, Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf. Kemudian saksi memanggil terdakwa Ricky Rizal melalui HT yang ada di lantai 3. Karena saksi Ferdy Sambo menganggap terdakwa Ricky Rizal adalah ajudan yang tertua di sana. Bahwa saksi Ferdy Sambo menjelaskan sesudah terdakwa Ricky Rizal naik ke atas, saksi Ferdy Sambo bertanya, kamu tahu atau tidak kejadian di Magelang? Selanjutnya dianggap dibacakan. Yang ketiga, saksi Daden di bawah sumpah menerangkan bahwa saksi Daden menyampaikan bahwa senjata harus melekat, namun sesuai dengan diskresi kepolisian dapat melakukan upaya situasional demi menjaga keamanan, ketertiban, dan ketentraman. Bahwa saksi Daden menjelaskan sempat ditanya oleh saksi Putri Chandrawati, di mana Ricky Rizal, dan menyampaikan untuk memanggil dan meminta Ricky Rizal mengantarkan isolasi ke rumah Duren 346. Bahwa saksi Daden kemudian memanggil terdakwa Ricky Rizal yang berada di seberang rumah Saguling yang sedang bersama ADC lainnya karena dimintai oleh Putri Chandrawati. 4. Saksi Kuat Ma'ruf di bawah sumpah menerangkan
bahwa saksi Kuat Ma'ruf menjelaskan sesampainya di rumah Duren 3, saksi mengantarkan saksi Putri Chandrawati sambil membawakan tas milik saksi Putri Chandrawati sampai dengan depan kamar saksi Putri Chandrawati. Kemudian setelah itu saksi Kuat Ma'ruf menyalakan lampu dan menutup pintu-pintu. Bahwa setelah itu saksi bertemu dengan saksi Ferdi Sambo di dapur, bahwa pada saat itu saudara Ferdi Sambo menyampaikan, di mana Yosua sama Riki? Panggil. Bahwa saksi Kuat menjelaskan pada saat itu diperintahkan untuk memanggil terdakwa Riki Rizal dan Yosua di luar, sehingga saksi mencari saudara Yosua dan terdakwa Riki Rizal. Bahwa saksi bertemu dengan saudara Riki Rizal di carport di dekat bak sampah. Kemudian saksi menyampaikan, Om Riki, Om Yosua dipanggil Bapak. Bahwa saksi menjelaskan Riki Rizal masuk paling belakangan dan berjarak dari saudara Yosua. Bahwa apabila terdakwa Riki Rizal Wibowo dipersalahkan karena tidak memberitahu korban Yosua atas pembicaraan seksi Ferdi Sambo dan terdakwa Riki Rizal Wibowo, maka sesungguhnya terdakwa Riki Rizal Wibowo mencegah untuk terjadinya hal-hal yang justru akan membuat rumit situasi pada saat itu. Sudah diketahui dalam fakta persidangan bahwa terdakwa Riki Rizal Wibowo merupakan bawahan berpangkat Bribka sebagai ajudan yang melayani Jenderal Polisi Bintang 2. Sehingga dirinya dituntut harus sigap untuk melaksanakan segala perintah, terutama perintah yang tidak melawan hukum dalam tugasnya sehari-hari. Jika berbicara tentang teori Ma'ruf yang diperkuat oleh keterangan saksi ahli psikologi forensik Dr. Randa Reni Kusuma Wardani dan saksi ahli psikologi forensik Dr. Nathanael Eldanus Yohanes, yakni sebagai berikut. 1. Keterangan terdakwa Riki Rizal selanjutnya dianggap dibacakan. 2. Keterangan saksi Ferdi Sambo selanjutnya dianggap dibacakan. 3. Keterangan saksi Kuat Ma'ruf selanjutnya dianggap dibacakan. Bahwa berdasarkan hal di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa si pelaku atau terdakwa berdasarkan pasal 340 tersebut haruslah menghendaki atau willens, serta menginsafi atau wettens atas perbuatan itu untuk menghilangkan jiwa orang lain. Dalam hal ini korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Bahwa dalam hal ini terdakwa tidak ada perbuatan yang disengaja dan menghendaki perbuatan niat jahat untuk menghilangkan nyawa orang lain, dan dengan sengaja terlebih dahulu terhadap korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Berdasarkan fakta persidangan dari keterangan beberapa saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, begitupun dengan bukti pendukung lainnya di persidangan yang mematahkan unsur merampas nyawa orang lain yang dikehendaki oleh terdakwa. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa Riki Rizal Wibowo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur merampas nyawa orang lain sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP. 4. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan. Yang pertama kami jelaskan bentuk penyertaan. Dijelaskan oleh Profesor Dr. Hajah Mulyati dan Rahmanuddin Toma Lili dalam bukunya berjudul Hukum Pidana, bahwa dalam bab 5 KUHP yang ditentukan mengenai penyertaan terbatas hanya sejauh yang tercantum dalam pasal 55 sampai dengan 60 yang pada garis besarnya berbentuk penyertaan dalam arti sempit. Pasal 55 dan pasal pembantu, pasal 56 dan 59. Bentuk-bentuknya diperinci sebagai berikut. Selanjutnya dianggap dibacakan. Yang kedua, turut serta. Medepleger adalah orang yang melakukan kesepakatan dengan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan secara bersama-sama pula ia turut beraksi dalam pelaksanaan perbuatan pidana sesuai dengan yang telah disepakati. Di dalam medepleger terdapat 3 ciri penting yang membedakannya dengan bentuk penyertaan yang lain. Pertama, pelaksanaan perbuatan pidana melibatkan 2 orang atau lebih. Kedua, semua orang yang terlibat benar-benar melakukan kerjasama secara fisik dalam pelaksanaan perbuatan pidana yang terjadi. Ketiga, terjadinya kerjasama fisik bukan karena kebetulan, tetapi memang telah terjadi kesepakatan yang telah direncanakan sebelumnya. Ada 3 kemungkinan terhadap kerjasama fisik di antara pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan perbuatan pidana, yaitu A. Mereka yang memenuhi semua rumusan delik. B. Masing-masing hanya memenuhi sebagian rumusan delik. C. Salah satu memenuhi rumusan delik. Dalam Kamus Bahasa Indonesia Belanda, kata mede identik dengan ok yang berarti jad juga. Jadi mededader artinya juga, dader juga.